di lantai Kabupaten Ngada dalam keadaan sehat sejahtera. Untuk mengawali rangkaian peresmian hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Rumah Sakit. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan dari
Direktris RSUD Bajawa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Laporan pembangunan RSUD Bajawa Dilate. RSUD Bajawa Dilate dibangun di atas tanah seluas 9,8 hektar. Proses perencanaan pengembangan RSUD Bajawa Dilate dilakukan dengan melakukan MOU dengan pihak UGM dan PKS dengan Fakultas Teknik Sipil UGM sehingga dihasilkan produk perencanaan berupa studi kelayakan, master plan, UKL, UPL, dan detail engineering design atau DED. Dari produk perencanaan ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Bajawa Dilate. Untuk pembangunan RSUD Bajawa Dilate pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2022 yang bersumber dari dana pinjaman daerah sebesar 24.169.329.000 dengan pekerjaan berupa gedung 6 yaitu poliklinik rawat jalan sebanyak 14 poliklinik, gedung 13 yaitu gedung farmasi dan IPSRS, gedung 19 yaitu rumah pompa dan GWT, gedung 21 yaitu gardu PLN, pekerjaan pagar keliling, pekerjaan site development, pekerjaan pengerasan dan taman, dan pengadaan infrastruktur listrik. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2023 bersumber dari dana DAUS Specific Grant sebesar 10 miliar dengan pekerjaan berupa pengadaan IPAL dan insenerator, pembangunan gedung genset dan panel, gedung TPS, paving dan casting, serta penyelesaian DED tahap kedua. Rencana pembangunan tahap ketiga dilakukan pada tahun 2024 dengan total anggaran 20 miliar yang bersumber dari dana DAUS sebesar 3.050.212.000 dan dari dana DAX sebesar 16.099.788.000 untuk pembangunan gedung 1 yaitu IGD dan gedung 9 rawat inap. Setelah acara peresmian pada hari ini, maka akan dilakukan pelayanan rawat jalan 3 poliklinik di tempat ini, yaitu poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik gigi, dan poliklinik rehabilitasi medik. Demikian yang dapat kami laporkan tentang pembangunan RSUD Bajawa Dilate. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih Bu Direktris. Selanjutnya hadirin sekalian, berikut ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita akan menyaksikan bersama peresmian Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Dilate, Kabupaten Ngada oleh yang terhormat Bupati Ngada. Mohon berkenan Bapak Bupati Ngada didampingi Bapak Wakil Bupati Ngada, unsur Forkompinda Ngada, Bapak Sekda Ngada, Direktris RSUD Bajawa, Kadis Kesehatan untuk menuju ke depan gedung RSUD Bajawa. Bapak Ibu undangan yang lain dapat menyaksikan dari tempat masing-masing. Anggota DPR Romo Fikep kami persilakan. Peresmian gedung dan launching pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Dilate akan diawali dengan pembacaan naskah peresmian oleh yang terhormat Bupati Ngada.
naskah peresmian dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Januari tahun 2024. Saya Paru Andreas SHMH, Bupati Ngada, dengan ini meresmikan dan launching Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di Late, Kabupaten Ngada, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngada. Kiranya Tuhan menyertai segala usaha dan karya kita. Bajawa, 26 Januari 2024, Bupati Ngada Paru Andreas. Dilanjutkan dengan pendatanganan prasasti oleh yang terhormat Bupati Ngada. Hitung. 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus atas diresmikannya Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Kita lanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama oleh yang terhormat Bapak Bupati Ngada, ditandai dengan penekanan tombol sirene. Baik, kita hitung lagi sekali-kali bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Bupati akan melakukan pengguntingan pita dan peninjauan ruangan unit pelayanan RSUD Bajawa. Gunting langsung diserahkan oleh Ibu Dokter. Ya, Pak Wakil mendampingi anggota DPR, Ibu Direktris, Forkopimda, Bapak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada. Kita hitung sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Pak Bupati akan melakukan peninjauan ruangan unit pelayanan gedung baru RSUD Bajawa. Tuan rumah harus lebih dulu, Ibu Direktris. Seri Dewan. Kami samping. Kami di samping. Ini tempat screening teman-teman sebelum kita memasuki rumah sakit. Selanjutnya Pak Bupati meninjau. Bagaimana mekanismenya? Jelaskan. Bapak Arno, selamat siang Bapak. Ini lantai sudah semakin ramai. Sebelum. Ya. Nanti siapa yang jelaskan Ibu? Ya, jelaskan sih. Ibu jelaskan. Jadi dari ruang screening tadi Bapak, nanti pasien mengambil nomor nomor antrian. Kalau pasien BPJS, maka dia menekan tombol BPJS. Sekarang saya mau tekan pasien umum ya. Kan sini ya. Iya. Oke. Bapak mau ke poli mana? Kita mau ke poli gigi. Ya, nomor antrian. Jadi dari nomor antrian ini Nomor B001. B di sini berarti langsung ke sana. Pendaftaran. Nomor diserahkan. Kami terima Bapak. Melihat Bapak Bupati sedang mencoba sistem yang sedang dilakukan. Pakai jaringan.
Nomor antrian B1, silakan menuju loket pendaftaran. 1. Setelah dipanggil, saya mendaftarkan Bapak di sini. Setelah itu saya memberikan nomor antrian untuk security. Sekarang sudah dapat. Iya. Ya. Kalau Bapak pasien umum nanti diarahkan untuk pembayaran. Nanti kalau pasien BPJS langsung datang antrian. Selanjutnya, Langsung ke poli 7. saya mau ke poli gigi tadi kan? Iya. Sekarang kemana? Ini saya bawa terus. nomor antrian. Oh, mana? Saya ke ini. Saya ke kulit dan kelamin. Iya, tekan Bapak. Tekan kenapa Pak? Kemarin yang kulit kelamin Pak. Silakan. Ya, kita dengan ritual ada dulu ya. Silakan. Kemarin. Kemarin kan. Ini kita dari ritual awal budaya. Dia nyama penusi. Kami mori mori. Nasa bari masa. Masih dia waktu adalah kita sama-sama resmi rumah sakit umum Mendawa. Dan dia kembali penusi. Kami kita beliau. Kita para Indo Bapak Indo. Masih pun kasih makin dia Indonesia Tebe. Kami nanti bawa beliau. Kisi kami. Oke, follow never kita. Pada musik kami, dia roba saya bagi dua. Satu bolo, saya bolo. Bolivia. Dia miliknya kunusi. Ini tuh ada milipi, kesatian. Dia memang pemerintah kabupaten ada. Semai resmi ke rumah sakit umum Lakte. Doa di masa-masa dia anak teriak laza dia sama unana. Ngaraloi, sisi kalau mau bikin kabe, bupati ne wakil bupati. Bukan lo satu bolo, telepon satu kereta. Dia sih memang kunusi. Kama kinari ini buat heme. Amin. Masih banyak yang Mana sih? Kemana? Saya tadi sudah ambil makan air teman-teman. Bahwa kita mau turut meresmikan. Silakan. Saya biar kulit kelamin. Market design. Ini jalan ini. Ini potongan. Ya. Potongan dari tampak depan. Tampak depan ya. Keren. Ini di tampak depan. Nomor antrian B1, silahkan menuju poli gigi dan mulut. Nomor antrian B1, silahkan menuju poli gigi dan mulut.
Sorry, tertangkap kamera, Pak. Anggota dewan tertangkap kamera. Bupati telah memasuki Puri Gigi setelah mendapat nomor antrian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jauh nggak bisa. Selamat datang di Puri Gigi. Untuk pencatatan gigi, pengambilan gigi sederhana. Siap pelayan ya? Siap. Tadi Pak Bupati melakukan contoh bagaimana memasuki Puri Gigi yang baru diresmikan di Rumah Sakit Umum baru di Lacet, dan sekarang Pak Bupati sedang meninjau lokasi lain. Fasilitas toilet yang memenuhi standar asap hazard analisis critical conduct atau standar kesehatan. Disabilitas atau yang tidak bisa berjalan atau jompo, yang masih tidak bisa berjalan, mereka memiliki toilet khusus. Sekarang Pak Bupati sedang menuju lokasi lain. Nah ini poli penyakit dalam. Ini poli penyakit dalam. Poli tuberkulosis di sini ada. Poli VCT, teman-teman bisa perhatikan. Ada poli bedah, poli tuberkulosis. Untuk visit, untuk HIV, di sini juga ada tempat pelayanan teman-teman. Nah sekarang ada poli bedah. Di sini ada poli kulit dan kelamin. Nah ini yang mulai bisa dilayani. Kita ada penyakit kulit, ini kelamin akan dilayani di sini. Pak Bakir di luar dulu, jangan masuk. Dia apa? Ah ini saya mau nih. Kayak video. Biasanya di dalam suka di luar. Dia ibu di DPR ini. Silpati yang owner ini nih. Dia sudah buka yang owner. Tapi bukan itu, bukan ribut, peleset, bukan bilang kulit dan kelamin, nanti kulit kelamin. Aku kirimkan di mana? Foto kirim Om Anis. Anis baru udah di OB Pak. Habis mungkin wawancara khusus. Sudah ada dokter penyakit kulit dan kelamin yang akan melayani penyakit kulit ya teman-teman. Jangan khawatir, di sini sudah ada poliklinik di Kabupaten Ngada di Kota Bajawa. Yang mau coba silakan. Rasa-rasa mungkin ini. Ini tidak. 20 lebih ya? Poli. 8 poli. 8 poli. Tapi yang dipakai. Sekarang caranya bagaimana mengatasi itu? Jalankan teman-teman di sini tepatnya untuk pemanfaatan ada pasien umum, BPJS dan kulit-kulit kita sudah gunakan setelah itu kita baru menuju ke
Teman-teman, laporan untuk siang hari dari Rumah Sakit Umum Baru Bajawa Dilate. Nantikan kabar-kabar lebih lanjut. Silakan teman-teman mengunjungi Rumah Sakit Umum ini di waktu lain apabila teman-teman memiliki masalah gigi, kulit dan kelamin yang akan dimulai pemelayan di tempat ini. Semua poli ada di Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita menyaksikan peresmian gedung dan launching pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bejawa dan peninjauan ruangan pelayanan, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan buku Tante Nela Paris Jilid 2 tahun 2022. Mari silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah kembali ke tempat semula. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam semangat membangun Kabupaten Ngada melalui program Tante Nela Paris untuk 3T, Tuka, Tuku, dan TK, berikut ini untuk informasi pembangunan yang disajikan secara lengkap dan utuh. Bapak Bupati Ngada akan menyerahkan buku tahun kedua Tante Nela Paris. Kami persilakan untuk kesempatan yang pertama akan menerima buku Romo Koordinator Kepikepan Bajawa, Direktris Rumah Sakit Umum Daerah Bejawa, yang mewakili para camat, Camat Bejawa, Camat Inerie, Camat Golewa Barat, Golewa, dan Camat Riung. Kami persilakan untuk langsung mengambil tempat di depan. Bapak Pastor Proki Santo Yosef materi ini. Selanjutnya pimpinan Bank NTT Cabang Bejawa. Itu dia. Ini. Belum serah terima. Belum makan. Bapak Gila, Bapak Sil, ya. Bapak Sil mohon berkenan. Selanjutnya, oh ya, ini tahap pertama dulu. Camat Golewa. Oh ya. Selanjutnya para lurah. Para lurah sesi yang kedua. Oke, sudah. Siapa? Ya. Oke, silakan. Menghadap ke sana, Pak. Ya. Oh, serahkan dulu baru foto ya. Semua termasuk kegiatan kita hari ini. Foto bersama. Oke, saya salah sih. Ya. Tapi pasien sebelah sana. Di sini kan? Di sini kan? Biar kelihatan. Iya. Oke, boleh lihat ke depan sini kau. Tahan. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Pak Bupati dan Pak Bupati tetap di tempat. Selanjutnya kami persilakan perwakilan para lurah. Lurah Bajawa, Ngedukelu, Kisanata Tanah Lodu, Lurah Mangulewa, Lurah Faubata, Lurah Susu, Desa Turekisa, Kepala Desa.
8. Lagi sisa 16 buku. Kita season yang kedua ini 8. Ya. Bukan yang lain. Kita foto bersama dulu. Dekat sedikit sama. Silakan sedikit. Naik solusi. Oke, boleh lihat ke depan semua, Pak. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kesempatan yang berikut Bapak, satu kesempatan lagi. Sisa lagi 8 buku. Rakateda 1, Bizigeda, Popoma, Ubedol Moro 2, Desa Tarawaja, Naru, Borani, dan Pape. Silakan. Mari silakan. Kami ulangi, Desa Rakateda 1, Bizigeda, Popoma, Ubedol Moro 2, Desa Tarawaja, Naru, Borani, dan Desa Pape. Ya, langsung. Saya mau kesian Tarawaja. Satu lagi. Silakan. Bapak dekat sini. Ya. Oke, boleh lihat ke depan. Izin Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, oke. Oke, mulus. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Bupati Ngada dan Bapak Wakil Bupati Ngada. Selanjutnya, Bapak Ibu Hadir sekalian, kita akan mendengarkan bersama sambutan yang terhormat Bupati Ngada. Kita mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Ngada setelah kegiatan peresmian dan launching rumah sakit. Selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Ngada, yang saya hormati dan saya kasih Romo Fikep, ada sebutan baru nih, Romo administratif, Romo koordinator administratif kefikepan Bajawa. Jadi ada istilah baru karena kita Bapak Uskup sampai saat ini belum ada. Yang saya hormati Pastor Paroki Santo Yosef, yang saya hormati Pak Sekda dan pimpinan perangkat daerah, yang saya hormati teman-teman Forkopimda hadir yang mewakili Pak Kajari, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPR hadir juga pada hari ini, pimpinan BUMD, BUMN, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa di seluruh undangan kita lengkap hadir. Jadi kami edarkan undangan itu semua Kepala Desa. Juga yang saya hormati, saya kasih Bapak Mama yang mewakili masyarakat se-Kabupaten Ngada, khususnya yang dari Desa Tuletisa, lebih khusus lagi yang dari Kampung Late, Pape, Ogi, yang hari ini saya lihat hadir bersama para tokoh masyarakat. Juga yang saya hormati Direktris Rumah Sakit Umum Bajawa bersama seluruh tenaga medis, nakes,
Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur pada Tuhan karena hari ini kita mencatat sejarah baru, khususnya di bidang kesehatan. Di sektor kesehatan kita mencatat sejarah baru karena sejak tahun 1978 Rumah Sakit Umum Bejawa dibangun di atas lahan kurang lebih 1 hektar, dan hari ini kita bangun di atas lahan kurang lebih 10 hektar. Tepuk tangan. Dan kegiatan pada hari ini tentunya tidak lepas dari visi pembangunan Kabupaten Ngada di bawah kepemimpinan saya dan Pak Wakil. Kami telah menggariskan, merencanakan program pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2021-2026 secara aturan. Walaupun faktanya berdasarkan aturan tentang pilkada serentak ini kami tidak sampai 2026. Pada tahun ini sudah selesai. Jadi praktisnya 3 tahun 10 bulan. Tetapi dalam keterbatasan waktu itu, kami coba merencanakan fasilitas sarana yang merupakan hal dasar dalam rangka mendukung terwujudnya manusia Ngada yang unggul. Dan satu hal yang mendasar itu adalah masalah kesehatan. Nah, bagaimana mungkin kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada berdasarkan data tahun 2022 kita di angka 170.000 sekian masyarakat mau sehat kalau sarana kita, prasarana kita model rumah sakit yang ada saat ini, mana mungkin? Nah, berangkat dari situ, dalam keterbatasan, dalam situasi yang sulit karena COVID-19, tetapi kami tetap berkomitmen dan berani mengeksekusi program itu dari pinjaman daerah. Sekali lagi, dari pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini usulkan 100 miliar, tapi disetujui Menteri Keuangan 80 miliar lebih. Dan 24 miliar sekian dialokasikan untuk mulai membangun rumah sakit umum Bejawa di Late tahap pertama. Padahal total pembangunan rumah sakit Late di atas lahan 10 hektar itu 250 miliar sekian. Persoalan, kalau kita menunggu 250 miliar, sampai kapan kita punya rumah sakit baru? Nah, oleh karena itu, kami berani melakukan terobosan ini untuk memancing pemerintah pusat bisa menggelontorkan APBN dalam rangka membantu Kabupaten Ngada dalam keterbatasan. Saya ingat benar, saya ingat betul prosesnya. Tanggal 13 Juli kami bersurat ke Menteri Kesehatan untuk beraudiens, itu di awal Juli. Diterima tanggal 13 Juli. Saya, Pak Don Meak, dan Ajudan, kami 3 orang berangkat. Bahwa dengan semua dokumen, master plan dari UGM, memaparkan itu di depan Menteri Kesehatan. Ketika sampai pada tahap menjelaskan tentang rumah sakit umum Bejawa yang dibangun tahun 1978 di atas lahan kurang lebih 1 hektar dengan kondisi yang sudah sangat tidak memadai, Pak Menteri katakan berhenti, coba buka Google Map rumah sakit umum Bejawa. Dan itu beliau mendekati ke sana, langsung beliau perintahkan, perhatikan ini, sudah sangat menyedihkan ini. Ini saya perlu jelaskan. Dan semua itu tertuang dalam buku. Tahun kedua itu ada semua, ya. Kami bertemu menteri. Kemudian ditindaklanjuti lagi. Di bulan Oktober saya bertemu lagi wakil menteri, membicarakan di samping rumah sakit umum Bejawa di Late, kami juga menambahkan minta tambahan fasilitas rumah sakit Pratama di Riung dengan alasan cukup jauh, 3 jam
sehingga banyak pasien yang harus meninggal di jalan, banyak ibu-ibu yang melahirkan di jalan, sehingga perlu penambahan 1 unit rumah sakit Pratama yang dalam waktu dekat antara bulan Maret kita akan melakukan peletakan batu pertama ya, dengan total nilai 65 miliar rupiah. Kemudian terakhir saya menghadap Direktur Sarana Prasarana Wilayah Timur Indonesia, Dr. Aswan, saya ingat betul namanya, untuk memberikan kepastian terhadap bantuan-bantuan tambahan, baik melalui spesifik grant maupun melalui dana DAK untuk tahun 2023 juga tahun 2024 ini. Dan terakhir, saya memohon bantuan kepada Komisi 9 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 juga adalah Bapak Melkiades Lakalena, yang juga dari fraksi Golkar. Saya mohon dukungan agar dianggarkan di 2023-2024 untuk menambah fasilitas-fasilitas rumah sakit Latte. Dan terakhir, saya menghadap ke Komisi 11 yang membidangi anggaran dan perbankan. Dan terakhir, dapur, yaitu di Bappenas. Saya paparan di depan Bappenas karena saya merasa sangat penting. 250 miliar Kabupaten Ngada tidak mampu, ya, tidak mampu. Nah, oleh karena itu saya harus katakan kita harus berterima kasih. Yang pertama kepada Kementerian Kesehatan. Mari kita tepuk tangan dulu. Yang mestinya hari ini beliau datang. 3 hari lalu masih SMS dengan saya, Pak Bupati, saya hari Rabu itu baru tiba dari kunjungan kerja. Apakah di Ngada ada lokasi pariwisata yang menarik? Apakah ada makanan yang enak? Saya katakan ada, Pak. Kami siap menunggu Bapak. Tetapi ternyata sampai dengan kemarin saya masih menelpon sekretaris kementerian yang sampai dengan hari ini masih berada di Swiss. Karena waktu beliau sudah tidak bisa, saya mengatakan mohon maaf, kami tetap meresmikan, kami menunggu pada saat peletakan batu pertama Rumah Sakit Pratama. Kita akan mengundang Pak Menteri untuk datang ke Ngada. Dan terima kasih yang berikut tentunya kepada DPR RI. Komisi 9 Bapak Melkiades Lakalena, Komisi 11 Pak Melkias Markus Mekeng yang juga sangat mendukung terhadap dukungan anggaran baik di tahun 2023 maupun di 2024 ini, sehingga bangunan yang ada ini akan ditambah pada tahun ini dengan rawat inap. Jadi kalau hari ini dan seterusnya kita baru 3 jenis pelayanan rawat jalan, maka pada tahun 2025 nanti itu akan ada rawat inap di tempat ini. Nah, untuk itu terima kasih. Juga terima kasih saya kepada semua pemilik lahan ini, ya, yang mana proses awal lahan ini telah dilepas di zaman pemerintahnya Pak Marianus Sai dan Pak Paulus Soliboa. Dan saya berpikir, saya berkomitmen bahwa sejengkal lahan aset pemerintah itu harus dimanfaatkan. Tidak boleh diterlantarkan. Itu prinsip. Sehingga kalau sekarang Bapak Ibu sekalian melihat ada Alfamart di mana-mana, ada pembangunan kantor bank itu semua di atas lahan pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah, yang bisa menambah penyertaan modal kita di bank NTT. Nah, termasuk Rumah Sakit Latte. Saya tidak mau lahan 10 hektar ini sudah digelontorkan uang negara, kemudian harus diterlantarkan hanya untuk ikat sapi dan sebagainya. Harus dimaksimalkan dalam situasi apapun, sehingga muncullah ide gagasan untuk melakukan pinjaman daerah sebesar 84 miliar. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya sekali lagi ingin menggarisbawahi kepada kita semua bahwa rumah sakit ini ya, dibangun dari sumber pinjaman. Sekali lagi saya katakan, ini untuk menjawab mungkin kesan selama ini bahwa Rumah Sakit Latte tidak jadi. Rumah Sakit Latte itu nanti mangkrak.
ya dan sebagainya. Saya perlu tegaskan, sepanjang kita ingin berbuat, membangun sesuatu untuk kepentingan daerah ini, maka tidak ada kata lain, kita harus siap. Saya minta dukungan semua, karena rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit yang luar biasa, rumah sakit yang terbaik. Kalau kita lihat master plan, nanti sebentar setelah ini bisa lihat maket rumah sakitnya. Ada berapa puluh jenis bangunan yang ada di sini. Dan tahun ini kita sudah mengusulkan untuk tahun 2025 untuk minta dukungan APBN melalui dana DAK. Itu ada 2, tambahan bangunan rawat inap, juga rusun untuk para karyawan yang nanti akan melayani di sini. Itu nanti di tahun 2025. Doakan semoga usulan kita ini bisa dijawab. Dan saya pikir itu semua tidak sulit, karena kita sudah bangun komunikasi yang baik dengan kementerian, dengan lembaga lain di Jakarta untuk mendukung Kabupaten Ngada. Dan juga terima kasih saya kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan pembangunan tahap pertama ini, tahap kedua tahun 2023, termasuk tempat sampah medis ya, itu juga sudah ada di bawah. Kemudian air bersih juga sudah siap. Demikian juga dengan listrik genset itu sudah siap. Ya. Kepada pihak ketiga kami menyampaikan terima kasih, dan khusus untuk tahun ini nanti kepada pihak-pihak yang menang dalam tender, saya mohon juga untuk bekerja cepat sehingga diharapkan tahun 2025 kita sudah bisa menambah beberapa fasilitas untuk rawat inap. Juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada semua petugas kesehatan ya, yang dalam beberapa hari ini menyiapkan tempat ini. Mereka sungguh-sungguh berharap untuk segera bergeser ke sini, karena kita ketahui bersama kondisi kita rumah sakit lama itu sudah sangat tidak memadai, khususnya tempat-tempat bagi para pengantar pasien harus beristirahat di atas tempat yang istimewa, alias di atas bangku-bangku, betul ya, di pojok-pojok ruangan, tempat dingin, bayangkan. Nah ini harus segera kita atasi. Dan berikut juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT dan jajaran yang telah mempercayakan pemerintah daerah memberikan pinjaman 84 miliar rupiah sehingga kita bisa mengalokasikan rumah sakit. Kita membelanjakan 50 unit traktor roda 4 untuk pertanian, roda 2 untuk nelayan, 19 unit kapal motor, 4 GT juga untuk destinasi wisata Bolobobo dan penataan kota yang sampai saat ini memang kita masih sangat mengalami keterbatasan fiskal daerah. Inovasi-inovasi yang kita lakukan akan terus kita lakukan dalam rangka yang pertama menambah APBD kita, dan kita bersyukur tahun 2021 sampai 2023 kita masih bergerak di APBD di angka 800 miliar lebih. Belum sampai 870 miliar. Belum sampai. Dan puji Tuhan di tahun 2024 ini kita keluar di 1 triliun 56 miliar. Dan ini tentunya tidak serta-merta muncul. Ini pekerjaannya berat. Program usulan desa, kecamatan, kabupaten, ke provinsi, kemudian dikawal. Kemudian datang ke kementerian lembaga, menjelaskan, dikawal terus sampai dengan batas penentuan kebijakan pusat itu selesai. Ini sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, sehingga anggaran kita naik khususnya di sektor kesehatan. Nah, di samping rumah sakit ini ada penambahan 1 rumah sakit pertama dan penambahan 4 puskesmas baru, ya, peningkatan status dari pustu ke puskesmas. Itu juga kita diberikan anggaran kurang lebih 20 miliar untuk melengkapi itu. Jadi khusus sektor kesehatan kita memang diberikan sesuatu yang luar biasa, sehingga kami juga akan menyampaikan melalui surat ya, ucapan terima kasih pada kementerian
yang telah mendukung kita dalam proses pembangunan ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada para tenaga kesehatan, tenaga medis ya yang akan bertugas di sini, karena situasi ini tidak seperti yang dialami di Rumah Sakit Umum Pejawa, masih banyak kekurangan, keterbatasan. Tetapi keterbatasan kekurangan yang ada tidak akhirnya menimbulkan pelayanan kita kepada pasien yang berkurang. Ya, sekali lagi, pelayanan kepada pasien ini menjadi hal yang utama. Tempat kekurangan ini jangan menjadi alasan untuk kita tidak memberikan yang sebaik-baiknya pelayanan kita kepada para pasien. Karena barometernya adalah tenaga medis, tenaga nakes yang akan bertugas di sini memang cukup berat, harus pergi pulang, dan saya mohon untuk bersabar karena kita sedang berupaya ya untuk melakukan penataan tempat ini, karena di bawah pojok ini ada ruang yang kosong, itu nanti untuk rusun ya. Semua sudah berada di dalam tembok ini. Tembok ini dibangun kurang lebih 1 kilometer ya. Kalau kita lihat begini ternyata ini ada 1000 meter yang dibangun, jadi luar biasa. Mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pada Romo Fikir, Pastor Prof. Santi Yosef, semua yang tadi telah mendoakan dan memberkati tempat ini. Kiranya tempat ini akan menjadi tempat yang luar biasa. Dan kepada para ASN, pimpinan perangkat daerah, pada siapa saja, saya mengajak, mari kita lihat tempat ini untuk masa depan Kabupaten Ngada. Tempat ini untuk masa depan pengembangan Kota Bejawa. Jadi sekali lagi, fasilitas pendukung itu semua sudah disiapkan. Jalan, Ledi, Niro, Pape, Ogi sudah bagus. Kemudian Fui menuju Bolobaja sudah bagus, sudah hot mix. Kemudian untuk Turikisa ya, Turikisa Latte dalam pengusulan tahun 2025 melalui Impres instruksi Presiden. Demikian juga yang dari Sarasedu yang saat ini terputus di Bolokela, itu juga sudah masuk dalam usulan kita melalui dana Impres. Di mana dana Impres pada tahun ini 43 miliar kita bangun dari Kuru Oko menuju Mahu. Dan tahun 2025 kita akan fokuskan di 2 titik ini, sehingga akses untuk semua masyarakat, baik yang berasal dari Sarasedu, Golewa, Golewa Selatan, Aimere, Inerie, itu bisa masuk melalui Turikisa. Dan kita harapkan semua ini bisa berjalan dengan baik. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya mohon dukungan kita semua agar semua informasi-informasi ini bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat. Dan kami sudah siapkan 1000 buku untuk tahun kedua. Tahun pertama sudah tersebar, tahun kedua ini ada 1000 buku, tahun ketiga sedang dalam penjilitan. Semua proses pembangunan, penganggaran, program kegiatan, termasuk kegiatan kami di Jakarta, jam per jam, hari per hari, ketemu siapa, semua tertuang di dalam buku itu. Silakan melihat itu, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.